Langit yang mengamuk, tornado yang datang lebih awal, dan banjir dahsyat di Kentucky hanyalah permulaan. Di tengah dunia yang terbelah, sebuah suara misterius menggema, mengingatkan umat manusia bahwa bencana ini bukan hanya cuaca buruk, ini adalah balasan dari alam atas kesalahan yang kita buat. Ketika negara-negara besar memutuskan untuk mengendalikan langit dengan teknologi berbahaya, mereka memicu krisis global yang lebih besar. Di ambang kehancuran, satu pertanyaan muncul. Akankah manusia belajar dari kesalahan mereka atau terus menutup telinga hingga semuanya terlambat? Sana'a, Yaman 3 hari setelah serangan udara ke markas Ansarullah, langit pagi itu berwarna abu-abu kusam. Bukan karena mendung biasa, tapi karena debu dan puing yang melayang di udara setelah ledakan semalam. Bau mesiu masih mengendap di setiap sudut kota. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi pedagang dan anak-anak kini sunyi, diselimuti keheningan yang membuat telinga berdenging. Dan di tengah kehancuran itu, seorang lelaki tua berdiri kaku di depan reruntuhan rumahnya. Namanya Abdullah Al-Harbi, usia 63 tahun. Hari itu seharusnya menjadi hari ulang tahun cucunya yang ke-6. Tapi kini, yang tersisa dari rumahnya hanya dinding separuh runtuh dan boneka kecil yang terbakar di sudut ruangan. Abdullah menatap tanah, menggenggam sejumput tanah bercampur debu, lalu mengangkatnya ke langit. Matanya memerah. "Apa dosa kami?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara sayup-sayup tangisan dari kejauhan. Seorang ibu memanggil nama anaknya yang terkubur di bawah batu. Seorang remaja menggali dengan tangan kosong. Darah membaur dengan tanah yang retak, bumi pun seperti menangis bersama mereka. 30 menit sebelumnya, langit Yaman menggelap secara tiba-tiba. Drone MQ-9 Reaper milik AS menyelinap di antara awan, diam-diam mengunci targetnya, tanpa suara, tanpa ampun. Bom! Ledakan itu terdengar hingga radius 5 km. Getarannya menggetarkan kaca-kaca jendela, dan satu sekolah dasar yang berjarak hanya 2 blok dari titik ledakan roboh sebagian. Pemerintah lokal tidak punya cukup ambulans. Warga harus mengangkut korban dengan gerobak dan truk. Menurut laporan dari Al Jazeera dan The Independent, serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer intensif IS untuk menghancurkan jalur pasokan senjata dari Iran ke kelompok Houthi. Pentagon merilis pernyataan 2 jam kemudian. Target adalah fasilitas logistik militan bersenjata. Tidak ada laporan korban sipil. Sumber, US Department of Defense, press briefing 12 November 2018. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Anak-anak, wanita, dan pria lanjut usia, semuanya menjadi korban. Abdullah kehilangan 2 cucu dan seorang anak perempuannya. Rumah sakit penuh, sebagian bahkan kehilangan aliran listrik. Tapi ada satu hal yang lebih aneh dari semua ini. Langit berubah. Beberapa jam setelah ledakan, cuaca di Sana'a berubah drastis. Hujan deras mengguyur kota yang biasanya kering. Awan-awan hitam pekat bergulung turun seperti ingin menelan kota. Lalu badai pasir muncul secara tiba-tiba, bercampur dengan hujan es sebesar kelereng. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak masuk akal, kata seorang petani di pinggiran kota yang ladangnya hancur tersapu air. Langit marah. Badai ini bukan dari Tuhan, ini dari manusia. Di radio lokal, seorang imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengingatkan umat untuk bertobat. Tapi suaranya terdengar getir, seakan ia sendiri tak lagi yakin siapa yang salah dan siapa yang benar. Sementara itu, jauh di Washington DC, di ruangan putih dengan lampu LED terang dan pendingin udara berdesing halus, Presiden Donald J. Trump menerima laporan pagi dari CIA dan Pentagon. Ia mendengus sambil menyesap Diet Coke dari gelas merah plastik. Good. Bagus. Kita perlu hajar mereka lebih keras. Show strength. Big strength. Para penasihatnya mengangguk, walau beberapa ragu. Laporan mengenai badai aneh pasca serangan mulai berdatangan, namun tak satu pun yang berani menyebutnya secara langsung di ruang itu. Bagi Presiden, itu hanya cuaca. Tapi di Yaman, orang-orang mulai percaya ada koneksi. Bahwa bumi sedang berbalik. Bahwa setiap misil yang jatuh akan dibalas oleh hujan dari langit. Bahwa alam sedang merekam segalanya.
diam-diam, menanti waktunya sendiri untuk menghakimi. Malam itu, Abdullah duduk sendirian di tangga masjid yang setengah roboh. Ia memandang bintang-bintang, tapi bintang pun tak terlihat. Langit hanya gelap. Kalau langit tahu apa yang kita alami, kenapa tidak bicara? Gumamnya. Dan seperti menjawab, angin tiba-tiba berembus kencang, dingin, tajam, membawa suara-suara samar seperti bisikan. Abdullah menatap ke cakrawala. Ada awan menggulung aneh, seperti pusaran. Di kejauhan guru terdengar padahal tak ada petir. Ia berdiri perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak sendiri. Wichita Falls, Texas 2 hari. Setelah badai hujan es di sana, langit Texas biasanya biru cerah di bulan Maret. Matahari menggantung rendah dengan angin berhembus lembut dari utara. Tapi pagi itu, udara terasa aneh, lembab, pekat, seolah mengandung sesuatu yang belum diketahui. Burung-burung yang biasanya berkicau ramai, hilang entah kemana. Pepohonan bergoyang pelan, bukan karena angin, tapi karena ketegangan yang tak terlihat. Di tengah kota, Dr. Lena Moore menatap layar monitor di ruang kerja kecilnya. Wanita berusia 41 tahun itu adalah mantan peneliti senior di NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, yang kini bekerja sebagai meteorolog independen. Ia dikenal berani dan agak keras kepala. Rambut pirangnya diikat, asal wajahnya terlihat tegang. Ini bukan pola cuaca biasa, bisiknya sambil menatap grafik tekanan atmosfer yang melonjak tajam. Di layar, grafik memperlihatkan pembentukan sistem tekanan rendah yang muncul secara tidak alami. Bukan dari lautan, bukan dari daratan, tapi dari atas, dari lapisan atmosfer tinggi. Seolah ada sesuatu yang menekan dari luar. Dan yang membuat Lena lebih cemas, titik pertama pola ini muncul tepat sehari setelah serangan udara di Yaman. Jam 11 siang, siren badai berbunyi. Penduduk Wichita Falls sudah terbiasa dengan peringatan tornado, tapi hari ini berbeda. Langit berubah dalam waktu kurang dari 5 menit, dari cerah menjadi abu-abu gelap, lalu hitam legam. Awan berputar di langit, menurunkan kilatan petir yang tidak disertai suara, hanya cahaya putih menyilaukan. Lena keluar ke halaman belakang rumahnya dengan kamera dan alat pengukur angin. Anginnya tidak normal, katanya keras-keras. Directional velocity-nya naik nyaris 200 mil. Tiba-tiba suara gemuruh muncul dari barat daya. Lalu terlihatlah dia. Tornado itu besar, lambat, dan anehnya berpendar cahaya hijau di bagian dalam. Pusarannya bukan tornado biasa. Ia berputar tidak seperti pusaran angin biasa, tapi lebih seperti gerakan melingkar spiral, hampir seolah sadar. Lena menatap tak berkedip. Ia merekamnya, jantung berdegup kencang. Ini bukan cuaca normal, teriaknya tornado. Itu melintas di pinggiran kota, menghancurkan 2 blok rumah. 17 orang tewas, 42 luka-luka. Tapi yang paling aneh, tidak ada hewan yang ditemukan di lokasi. Bahkan burung-burung pun tidak. Seorang anak kecil yang selamat berkata pada petugas penyelamat, tornado itu berbisik. Aku dengar suara orang menangis dari dalam. Malam harinya, Lena menyelidiki data satelit. Ia mengakses sistem pengawasan cuaca global yang masih terhubung dengan proyek penelitiannya dulu. Ia menemukan pola aneh, badai-badai besar yang muncul di jalur pusat Amerika selama 2 bulan terakhir. Semuanya memiliki satu kesamaan, terjadi selang 3 hari setelah aktivitas militer intensif di luar negeri. Dan yang terbaru, tentu saja Yaman. Ia membuka berita-berita luar negeri, memelototi laporan dari BBC, Al Jazeera, dan UN Humanitarian Office. Lebih dari 50 warga sipil tewas akibat serangan udara Al-Basanbas di Sana'a. Sumber OCHA laporan. Kemanusiaan Yaman, Maret 2018. Lena menggulir ke bawah melihat waktu kejadian. 9 Maret pukul 2:30 GMT. Lalu ia mencocokkannya dengan data cuaca. 9 Maret pukul 05:30 GMT, tekanan atmosfer di Kansas mulai berfluktuasi. 11 Maret, tornado muncul di Wichita Falls. Demi Tuhan, apakah alam sedang membalas?
Keesokan harinya, Lena mencoba menghubungi mantan rekannya di NOAA. Ia mengirimkan email kepada Dr. Richard Avellino, Kepala Divisi Pemantauan Atmosfer. Rick, lihat ini. Data tekanan. Perhatikan korelasinya. Ini bukan kebetulan. Kita harus bicara. Lena tapi tak ada jawaban. Bahkan akun email Rick menghilang keesokan harinya. Nomornya tak bisa dihubungi. Seolah ia dihapus. Lena tahu dia harus melakukan sesuatu. Tapi ia juga sadar. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar risikonya. Sementara itu, di Kansas, tornado lain mulai terbentuk. Ukurannya lebih besar, arah geraknya tidak terprediksi, dan pusarannya mulai memunculkan fenomena elektromagnetik. Seorang saksi di Topeka melihat lampu-lampu jalan padam serentak saat tornado melintas dan mengatakan hal yang menakutkan. Saya lihat sesuatu di dalamnya, bukan cuma angin, seperti bayangan besar. Makhluk? Lena duduk sendirian malam itu, menatap peta badai di dinding rumahnya. Tangannya gemetar, ia menyalakan rekaman berita dari serangan di Yaman. Ia menatap layar, lalu menatap langit Texas yang masih berkabut. Kita telah menyakiti dunia ini terlalu lama, dan sekarang dunia balas menyakiti kita. Topeka, Kansas 4 hari setelah tornado menghantam Wichita Falls, langit sore tampak tenang. Matahari tergantung seperti bola api jingga yang sedang menua, tapi tanah tidak diam. Udara terasa mengandung listrik. Angin bertiup dari arah timur, membelok dari arah biasanya. Dr. Lena Moore berdiri di tengah ladang gandum, dikelilingi peralatan pemantau portabel dan satu laptop tua yang selalu menyala. Ia tidak sendirian kali ini. Ini aneh, Lena, kata Mika Johnson, seorang jurnalis muda yang baru saja dipecat dari stasiun berita nasional karena menulis artikel berjudul "Langit Membalas". Apakah cuaca sedang bicara? Ia memegangi alat pengukur gelombang elektromagnetik. Jarumnya melompat-lompat seperti kesurupan. Kau lihat ini? Bumi seperti mengeluarkan sinyal. Lena mengangguk, wajahnya pucat. Dan semuanya muncul dari pusat badai, seperti pesan. Tornado terbaru di Kansas lebih aneh dari sebelumnya. Pusaran ganda, 2 lingkaran berlawanan arah di satu tubuh badai. Durasi putarannya hampir 1 jam. Dan yang paling mencengangkan, suara dari dalamnya. Penduduk kota kecil di barat, Topeka, melaporkan mendengar suara-suara aneh, bukan hanya gemuruh badai biasa. Aku dengar orang-orang menangis. Ada suara yang meminta maaf dalam bahasa yang tak ku kenali. Dia berbisikkan nama-nama. Aku mendengar nama Abdullah, Fatima, Laila. Rekaman dari stasiun cuaca setempat memperkuat klaim ini. Micah mendapatkan akses ke audio mentah. Di dalam rekaman suara tornado terdengar seperti ini. Gufran, ya Rabbi, agitsna. Lena menggigil. Ia mengenali kata itu. Ia pernah mendengar bahasa Arab saat meneliti iklim di wilayah timur. Tengah, suara dalam tornado itu meminta pertolongan. Sementara itu di Washington DC, laporan mulai membanjiri Departemen Keamanan Dalam Negeri. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani menyampaikan informasi penuh ke Gedung Putih. Presiden Trump masih bersikeras bahwa ini semua hanya hoaks dari media palsu dan orang-orang yang benci Amerika. Namun, intelijen militer mendeteksi anomali. Ionosfer yang konsisten setiap kali IAS melancarkan operasi udara di Yaman dan Irak. Ada pola, dan pola ini menimbulkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Satu memo internal dari NOAA bahkan menyebutkan, data menunjukkan bahwa aktivitas atmosfer tengah mengalami sinkronisasi aneh dengan titik-titik konflik bersenjata ASA. Kemungkinan efek psikoklimatik atau resonansi moral global tidak dapat dikesampingkan. Lena dan Mika tahu mereka tidak bisa menunggu. Mereka mengirim hasil temuan mereka ke ilmuwan iklim dari Jepang, Dr. Masahiro Kato, yang sedang mempelajari pola-pola cuaca spiritual dalam sejarah. Fenomena di mana alam menjawab kelakuan manusia, mirip dengan cerita-cerita banjir besar dan badai api dalam kitab kuno. Dr. Kato hanya menjawab singkat, "This is not just science, this is reckoning." Malam itu,
Lena terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah tornado dan suara ribuan jiwa menjerit di sekelilingnya. Bukan hanya manusia, bumi, pohon, air, semua berteriak. Ia menulis di buku catatannya. Angin mulai bicara, tapi kita tidak bisa lagi berpura-pura tuli. Keesokan harinya, pemerintah Adilasan secara diam-diam mengirim peringatan ke berbagai pusat peneliti cuaca. Hentikan publikasi yang mengaitkan fenomena atmosfer dengan konflik geopolitik. Ini berpotensi memicu kepanikan nasional. Lena dan Mika resmi masuk dalam daftar pengawasan, tapi mereka sudah terlalu jauh. Dan badai berikutnya, Pineville, Kentucky 8, hari setelah tornado spiral ganda di Kansas. Tidak ada yang menyangka akan turun hujan sepanas itu. Hujan biasanya menyegarkan, tapi malam itu di Kentucky, langit seakan menjatuhkan air yang membuat kulit terbakar. Airnya berbau logam, warnanya sedikit keabu-abuan. Dan yang lebih mengerikan, hujan tidak berhenti selama 5 hari. Penduduk menyebutnya hujan kutukan. Air naik cepat, dari genangan menjadi arus, dari arus menjadi gelombang, dari gelombang menjadi lautan yang melahap jalan-jalan, rumah-rumah, hingga gereja tua di tengah kota. Dr. Lena Moore dan Mika Johnson tiba di lokasi dengan truk relawan bantuan. Mereka menyamar sebagai sukarelawan, menyelinap di antara kerumunan. Tapi kedatangan mereka bukan untuk membawa makanan. Mereka membawa peralatan pemantauan cuaca dan alat sensor atmosferik. Tekanan tanahnya naik drastis sejak hari pertama. Hujan, kata Lena sambil membuka grafik di laptopnya. Ini bukan hanya soal cuaca, ini penumpukan energi. Mika menoleh, menatap langit kelabu. Lena, suara anginnya. Dengar baik-baik. Mereka diam, dan benar, ada nada dalam hembusan angin, irama yang tidak wajar, seperti siulan panjang yang patah-patah, seolah udara itu sendiri sedang menjerit, memohon. Keesokan harinya, tubuh-tubuh mulai ditemukan. Beberapa korban tewas tenggelam. Tapi ada yang ditemukan membeku, meskipun tidak ada penurunan suhu signifikan. Mayat-mayat itu memiliki ekspresi wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata sebelum kematian. Seorang warga, nenek berusia 81 tahun, berhasil selamat setelah terjebak 3 hari di loteng. Ia bersumpah melihat bayangan besar berjalan di atas air, lalu mendengar suara dalam bahasa asing. Ia berkata dengan gemetar, "Itu bukan banjir. Itu makhluk. Itu penunggu langit." Media mulai menggila. CNN, Fox, dan bahkan Al Jazeera mulai menurunkan segmen khusus soal fenomena cuaca aneh. Di Twitter dan Reddit, topik "In Sky is Screaming" dan "Nature Strikes Back" jadi viral. Salah satu cuplikan video amatir memperlihatkan air banjir di tengah kota bergerak seperti berdenyut membentuk pola spiral raksasa dari atas. Pola yang mirip dengan formasi badai di radar, tapi ini di daratan. Di tengah kekacauan itu, Lena dan Mika berhasil mengakses satelit cuaca Rusia milik Roskosmos melalui jaringan ilegal. Mereka menemukan sesuatu yang membuat darah Lena berhenti mengalir. Ada sinyal elektromagnetik yang terekam dari Yaman yang terpancar secara simetris di atas langit Kentucky. Itu mustahil secara ilmiah. Tapi itu terjadi. Mereka mencetak data, membuat laporan darurat. Tapi saat hendak mengirimkan email ke rekan internasional mereka, koneksi mereka diputus. Lena menggertakkan gigi. Kita diawasi. Aku yakin pemerintah sedang mencoba mengubur ini. Mika mengangguk. Mereka tak mau dunia tahu. Kalau benar semua ini akibat perang, siapa yang akan mereka salahkan? Malam itu, Lena membuat video pendek. Ia menatap kamera dan berbicara langsung ke publik. Banjir ini bukan murni dari langit. Ini hasil dari resonansi energi, akibat penderitaan. Setiap misil yang diluncurkan ke Timur Tengah menciptakan reaksi di atmosfer. Ini bukan cuaca, ini akibat. Dan semakin kita diam, semakin kuat dia membalas. Video itu viral dalam hitungan jam. 5 juta penonton dalam 12 jam pertama, 13 juta esok paginya. Tapi lalu,
dihapus dari semua platform. Lena dan Mika resmi dinyatakan sebagai penyebar disinformasi tingkat tinggi oleh DHS. FBI mengeluarkan surat perintah penangkapan. Tapi sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di Pineville saat air mulai surut. Satu pohon tua berdiri sendirian di tengah tanah becek. Di batangnya terukir simbol spiral yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Dan di langit malam itu, awan membentuk wajah. Bukan ilusi, bukan pareidolia. Ribuan orang melihatnya. Texas, Kansas, Sana'a 10 hari setelah banjir besar di Kentucky. Langit kini bukan sekadar latar. Langit telah menjadi tokoh utama. Ia menatap, ia menyimpan, ia mengingat, dan kini ia mulai bersuara. Mika Johnson duduk di kursi belakang mobil van tua yang mereka gunakan untuk berpindah dari kota ke kota. Di depannya, Lena tertidur dengan buku catatan terbuka di pangkuannya. Di luar, hujan turun rintik-rintik di atas kaca, tapi suara angin berbeda. Mika menyalakan radio analog. Stasiun demi stasiun hanya menyiarkan siaran darurat atau musik instrumental tanpa lirik. Tapi di salah satu frekuensi gelap terdengar suara yang tak seharusnya ada. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Mika sontak bangun, mengguncang Lena. Lena, dengar ini, suara ini, bukan dari sini. Lena mengerutkan kening, mendekatkan telinga. Itu bukan lagu, itu bukan siaran berita, itu adalah suara doa dalam bahasa Arab. Tapi frekuensinya datang dari wilayah udara Amerika bagian tengah. Sementara itu di Sana'a, seorang imam tua bernama Syekh Muhammad Al-Mukri berdiri di depan masjid yang sudah 3 kali dibom sejak awal konflik. Jubahnya penuh debu, matanya berkaca-kaca. Di hadapannya hanya ada 20 jemaah yang tersisa. Sisanya gugur, pergi, atau tidak percaya lagi pada kekuatan doa. Tapi malam itu, ia bicara lain. Saudaraku, aku melihat mimpi. Langit Amerika terbuka, dan tangisan dari Sana'a sampai ke Kansas. Dan dari Kansas, kuasa besar itu bangkit, bukan dari bom, tapi dari ratapan tanah. Suaranya menggetarkan hati mereka yang mendengarkan. Bahkan udara terasa menggigil saat ia mengangkat tangannya ke langit. Jika doa kita tak didengar manusia, biarlah langit yang mendengarnya. Di Amerika, Lena dan Mika menghadiri pertemuan rahasia dengan sekelompok ilmuwan dan pemuka agama. Imam, pendeta, rabi, yang diam-diam menyelidiki hal yang sama, resonansi spiritual dari penderitaan. Seorang pendeta kulit hitam dari Alabama, Reverend Elijah Harris, berdiri dan membaca ayat dari kitab Wahyu. Dan langit terbuka, dan malaikat meniup sangkakala, dan bumi pun bersuara. Ia menatap Lena dalam-dalam. Ini bukan hanya cuaca, ini bukan hanya balasan, ini peringatan terakhir. Malam itu gelombang elektromagnetik tertangkap oleh satelit Jepang dan Rusia. Bentuknya spiral, tapi ada irama di dalamnya. Para ilmuwan mencatat struktur gelombang itu memiliki kesamaan dengan pola suara manusia. Khususnya ratapan Lena dan Mika mencocokkannya dengan audio tornado dari Kansas. Hasilnya memunculkan transkripsi tak terduga. Mereka menangis di bawah tanah. Mereka berdoa, tapi suara mereka tertahan oleh debu dan beton. Kami bawa suara itu ke langit. Kami hembuskan ke angin. Kami tunjukkan rasa sakit itu. Presiden Trump akhirnya menggelar konferensi pers darurat. Dengan suara keras dan nada tinggi, ia berkata, "Semua omong kosong ini, cuaca marah, langit balas dendam, adalah propaganda teroris. Kita tidak akan takut, kita akan menang." Namun beberapa jam setelah pidato itu, badai muncul tepat di atas Gedung Putih. Awan bergulung seperti pusaran tinta di air. Tak ada hujan, tak ada petir, tapi satu suara terekam oleh stasiun radio militer. Aku melihat kemunafikan di dinding putih ini. Keesokan harinya, lebih dari 1000 gereja, masjid, dan sinagoga di seluruh dunia menggelar doa bersama untuk bumi, untuk langit, untuk penderitaan yang tak lagi tersembunyi.
Di antara lautan wajah yang menunduk, seorang bocah lelaki di Texas yang dulu selamat dari tornado mengangkat wajahnya ke langit dan ia berkata, pelan tapi jelas, langit sedang menangis. Karena kita lupa cara mendengar. Dr. Lena Moore berdiri di atas atap sebuah bangunan tua, menatap cakrawala yang tak lagi biru. Mikah, katanya pelan, kita harus berhenti bicara ke manusia. Kita harus bicara ke langit. Minta maaf, bukan karena kita kalah, tapi karena kita akhirnya sadar. Washington DC, 12 hari setelah banjir Kentucky. 14 hari sejak serangan terakhir di sanaa langit, di atas ibu kota, tampak seperti lukisan yang dilukis dengan kemarahan. Biru berubah menjadi kelabu, kelabu berubah menjadi merah keunguan, dan kini warna langit tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam gedung putih, Presiden Donald J. Trump berjalan mondar-mandir di ruang oval, rambutnya agak berantakan, wajahnya tegang, meskipun ia berusaha bersikap seperti biasa. Ini semua kebodohan, bentaknya. Cuaca tidak bisa memiliki perasaan. Para penasihat berdiri diam, tak satu pun berani membuka suara. Satu orang, Legend Bradford Klein, akhirnya berbicara pelan. Pak Presiden, sistem radar mendeteksi badai kategori 3 terbentuk di atas Maryland, tapi tanpa asal. Tidak ada pergerakan dari laut, tidak ada tekanan dari teluk. Ini seperti diciptakan di tempat. Trump menatapnya tajam. Apakah kau sedang mencoba mengatakan, ini sihir? Legend Klein menelan ludah. Saya hanya menyampaikan data, Pak. Tapi para ilmuwan tidak bisa menjelaskan ini. Sementara itu, badai mendekat. Media sosial meledak. Video-video memperlihatkan langit yang tampak seperti retak. Awan berbentuk spiral bergulung ke arah jantung Washington. Lampu-lampu padam. Sinyal satelit terganggu. Dan yang paling menakutkan, orang-orang mendengar suara-suara yang bukan berasal dari bumi. Di jantung badai, sensor cuaca milik NOAA menangkap getaran suara frekuensi rendah. Bentuk gelombangnya nyaris identik dengan rekaman tangisan manusia. Lena dan Mikah kini berada di Virginia, hanya beberapa jam dari Washington DC. Mereka bersembunyi di rumah seorang ilmuwan NASA yang ikut menyelidiki fenomena ini secara diam-diam. Dr. Janice Trefors, ahli astrofisika yang menghabiskan 20 tahun mempelajari gelombang ruang waktu. Ia memutar peta cuaca terbaru dan menunjuk ke pola aneh di atas ibu kota. Lihat ini. Spiral pusat ini bukan meteorologis. Ini geometri alam semesta. Ini seperti lubang hitam skala atmosfer. Lena menghela napas. Apakah ini bisa dihentikan? Dr. Trefors menatapnya lelah. Bukan dihentikan, Lena. Hanya bisa dimaknai. Gedung putih kini menjadi zona militer. Seluruh kawasan di lockdown, tapi badai tidak peduli dengan barikade. Jam 3 dini hari, sistem komunikasi nasional tiba-tiba mengirim pesan darurat. Padahal tak ada yang menekannya. Pesan itu hanya satu kalimat. Kau tidak bisa menyembunyikan darah di tanah. Trump murka. Ia memerintahkan pasukan untuk menghentikan penyebar pesan tanpa memahami bahwa pesan itu tidak dikirim oleh manusia. Sementara itu Lena bersiap menuju ibu kota. Ia tahu waktu semakin menipis. Ia tahu ini bukan sekadar badai. Ini adalah ujian moral umat manusia. Mikah berdiri di sampingnya, membawa kamera dan ransel berisi data. Kau yakin kita harus ke sana, Lena? Mengangguk. Kita tak bisa sembunyi, kita harus bicara langsung, di tempat kekuasaan paling besar, supaya mereka dengar suara dari yang paling kecil. 3 jam kemudian, badai terkuat dalam sejarah Amerika Serikat menghantam Washington. DC bukan hanya angin, bukan hanya hujan, tapi suara-suara tornado kembar muncul dari awan. Bentuknya bukan sekadar pusaran, tapi menyerupai sayap. Ratusan saksi mendengar suara yang sama. Aku melihat semua yang kalian sembunyikan. Aku mengingat nama-nama mereka. Dan AKU datang untuk menanyakan mengapa Presiden Trump bersembunyi di bunker bawah tanah. Ya, tapi di luar, rakyat Amerika mulai keluar rumah menatap langit. Banyak yang sujud, banyak yang menangis, banyak yang akhirnya mendengar. Dan di langit yang kelam itu,
Suara terakhir yang terdengar sebelum badai memudar adalah, "Jika kalian ingin damai, mulailah dengan mengakui dosa-dosa kalian." New York City, markas besar PBB 3. Hari setelah badai menghantam Washington DC, suasana di aula sidang utama PBB tak seperti biasanya. Tak ada sorak, tak ada saling tuding. Semua delegasi hanya terdiam, seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang mengguncang dasar keyakinan mereka. Dan memang benar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan keadaan darurat spiritual. Sebuah istilah baru yang bahkan belum memiliki definisi hukum, namun sudah menjadi keniscayaan moral. Dr. Lena Moore, kini dengan pakaian lusuh dan wajah kelelahan, berdiri di podium PBB. Di belakangnya, layar besar menampilkan citra badai di atas gedung putih. Formasi spiral bersayap yang direkam dari satelit Jepang. Ia menatap puluhan kepala negara, duta besar, dan ilmuwan dari seluruh dunia. Ini bukan soal cuaca, ini bukan soal politik. Ini tentang luka yang tidak sembuh karena kita terlalu sombong untuk mengaku bahwa kita melukai. Henning. Ia melanjutkan, kami menghitung kecepatan angin, tekanan atmosfer, suhu permukaan laut. Tapi kami tidak pernah menghitung berapa nyawa yang hilang akibat keputusan kami sendiri. Dan ketika angka-angka itu mulai dilupakan, alam mengingatnya untuk kita. Mika menyalakan rekaman suara dari badai. Kali ini, semua yang hadir mendengar dengan jelas. Bisikan, jeritan, dan doa. Seorang duta besar dari Sudan menangis. Perwakilan dari Iran menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahkan delegasi Rusia hanya menunduk, tak berkata sepatah kata pun. Di layar, muncul data dari Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, yang mengonfirmasi. Dalam 3 minggu terakhir, terjadi peningkatan anomali cuaca global sebanyak 272 kasus, 80% diantaranya terjadi selang kurang dari 48 jam setelah intervensi militer atau tindakan destruktif besar. Titik-titiknya membentuk pola yang mengelilingi kawasan konflik Timur Tengah. Sumber: IPCC, Laporan Khusus Cuaca Ekstrem Global 2025. Lena mengakhiri pidatonya dengan suara pelan. Bukan soal apakah kita percaya bahwa langit bisa berbicara, tapi apakah kita cukup berani untuk mendengar saat bumi menjerit. Sore harinya, Vatikan, Al-Azhar, Lembaga Rabbinik Dunia, dan Komunitas Buddhis Internasional mengeluarkan pernyataan bersama. Kami, sebagai pemuka spiritual dunia, menyatakan bahwa umat manusia telah jauh dari keseimbangan. Langit bukan murka, langit hanya mencerminkan isi hati kita. Dan isi hati kita selama ini adalah keangkuhan. Di jalan-jalan kota besar, mural-mural mulai bermunculan, bukan propaganda, tapi pengakuan. Di tembok tua di Detroit, seseorang menulis, "Aku memilih," diam ketika mereka dibom. Di dinding puing bekas kantor FBI di DC, tulisan besar menyala di malam hari. Langit melihat semua, tapi belum semua mau menerima. Sebagian kelompok masih menyangkal. Mereka menyebut fenomena ini sebagai rekayasa globalis, sebagai tipuan, psikologis massal, atau bahkan sebagai proyek senjata rahasia. Tapi bahkan mereka tak bisa menjelaskan suara-suara dalam angin. Lena dan Mika kembali ke Texas malam itu. Langit bersih, tapi diamnya bukan kedamaian. Diamnya adalah penantian. Mereka duduk di atap mobil van, memandangi bintang-bintang yang kembali muncul. "Menurutmu, kita akan dimaafkan?" tanya Mika. Lena tidak menjawab lama, lalu akhirnya berkata, "Kalau kita berhenti mencari alasan, mungkin langit akan mulai mendengarkan lagi." Sana'a, Yaman 18 hari sejak tornado pertama di Texas, 16 hari sejak banjir Kentucky, 3 hari sejak badai menghantam gedung putih. Matahari terbit seperti biasa di atas kota tua Sana'a. Tapi cahayanya berbeda, bukan karena cuacanya, melainkan karena dunia akhirnya mulai melihatnya. Setelah gelombang bencana di Amerika, seluruh mata kini tertuju ke Timur Tengah. Untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai bertahun-tahun lalu, media global menyoroti bukan hanya tentang terorisme
atau kelompok bersenjata, tapi tentang jiwa-jiwa yang hilang. Dan dari reruntuhan Masjid Al-Baqir, muncullah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sebuah desa kecil dekat Sana'a, seorang bocah bernama Hadi ditemukan selamat setelah terperangkap di bawah tanah selama 5 hari. Ia hanya berusia 9 tahun. Tapi yang membuat dunia terpaku bukan hanya karena ia selamat, melainkan karena apa yang ia katakan. Saat aku di bawah tanah, aku tidak sendiri. Ada cahaya, tapi bukan dari lampu. Itu cahaya yang membuat suara-suara di sekitarku tenang. Cahaya. Itu bicara ke aku, katanya. Katakan pada mereka, ini belum terlambat, tapi mereka harus mendengar dengan hati. Rekaman Hadi menjadi viral, diterjemahkan ke 27 bahasa. CNN dan BBC mencoba memverifikasinya, tapi bahkan kru mereka yang skeptis mengaku merasakan getaran aneh saat wawancara berlangsung. Di belakang Hadi, kamera menangkap kilatan cahaya kecil yang melesat di antara reruntuhan, tanpa sumber, tanpa refleksi. NASA mencoba menganalisisnya, tapi data magnetik di sekitarnya menunjukkan pola fraktal simetris yang tidak biasa. Sinyal ini identik dengan struktur cahaya di tornado Washington. Sementara itu, Lena dan Mika, yang kini diundang sebagai penasihat darurat global, duduk dalam konferensi video dengan ilmuwan dari Jepang, Sudan, Turki, dan Rusia. Dr. Masahiro Kato berkata pelan, "Kita terlalu lama mencari jawaban pada angka, tapi mungkin jawaban itu adalah gema dari penderitaan, dan cahaya dari Sana'a adalah cermin nurani kita yang terakhir." Di kota tua Sana'a, fenomena langka terjadi malam itu. Ribuan burung berkumpul di atas reruntuhan masjid dan rumah-rumah. Mereka diam, tidak berkicau, tidak terbang. Dan di langit, muncul cahaya spiral biru muda yang perlahan-lahan bergerak seperti tarian. Masyarakat sekitar tidak merasa takut, bahkan mereka menangis. Tapi bukan karena sedih. Seorang perempuan tua berkata, "Langit datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyentuh hati yang dulu kami tutup rapat." PBB secara resmi mengeluarkan resolusi baru, Deklarasi Kesadaran Atmosfer Global, mengakui bahwa perubahan atmosfer saat ini tidak hanya berakar dari emisi dan polusi, tapi juga dari resonansi penderitaan manusia secara kolektif. Dunia diminta tidak hanya menurunkan karbon, tapi menurunkan ego, keangkuhan, dan kekerasan. Sumber: UN Global Atmospheric Response Report, April 2025. Malam itu Lena menangis. Ia dan Mika menonton rekaman Hadi lagi dan lagi. Dan ia akhirnya berkata, "Bumi tidak ingin kita minta maaf. Bumi hanya ingin kita mengakui bahwa kita pernah menyakitinya." Mika menggenggam tangannya. Kalau cahaya itu muncul di tempat paling hancur, mungkin ada harapan untuk kita semua. Namun, tidak semua siap menerima. Beberapa kekuatan militer global mulai curiga bahwa fenomena ini bisa menjadi senjata moral baru. Ada kabar bahwa Pentagon dan China sedang mengembangkan cara memanipulasi atmosfer spiritual sebagai bentuk pertahanan. Dan jauh di bawah tanah, sebuah proyek bernama Eclipse mulai diaktifkan. Tujuannya, menghentikan suara langit New York City, markas besar PBB 3 hari setelah fenomena cahaya di Sana'a, 10 hari setelah pengakuan global tentang cuaca ekstrim di dalam ruang konferensi PBB, suasana memanas. Semua mata tertuju pada layar besar yang menunjukkan rekaman proyek Eclipse, sebuah eksperimen militer global yang disetujui oleh beberapa negara besar untuk mencoba mengendalikan fenomena atmosfer yang tak bisa dijelaskan. Proyek ini bertujuan untuk menghentikan komunikasi atau resonansi dari fenomena alam yang menurut mereka adalah bencana spiritual. Namun, yang mereka tak tahu adalah bahwa mereka telah melangkah jauh melewati batas. Lena dan Mika hadir sebagai saksi. Mereka tahu betul bahwa apa yang sedang mereka saksikan bukan hanya eksperimen ilmiah, tetapi salah langkah terakhir umat manusia. Di layar besar, tampak gambar rangkaian satelit dan perangkat besar yang sedang dipasang di beberapa titik utama di seluruh dunia, terutama di kawasan yang terdampak oleh bencana besar. Sistem radar dan pemancar gelombang elektromagnetik raksasa mulai beroperasi. Tujuannya,
membatasi atau mengendalikan frekuensi gelombang yang dianggap sebagai bukti bahwa alam sedang berbicara kepada umat manusia. Lena menatap dengan mata terbelalak. Mika, mereka tidak hanya ingin mengontrol cuaca. Mereka mencoba mengendalikan suara langit. Mereka ingin menutup mulut bumi. Mika menggigit bibirnya, cemas. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan semuanya, tapi mereka tidak tahu bahwa alam bukan soal fisika yang bisa dijelaskan dengan rumus. Di pusat pengendalian eklips, di sebuah bunker bawah tanah di Washington, D.C., kepala proyek Dr. Julian Carter memimpin tim ilmuwan dan pejabat militer. Dengan suara tegas, ia memberi instruksi terakhir. Tingkatkan daya pancar. Tidak ada yang bisa dibiarkan mengacaukan kestabilan global kita. Jika mereka ingin berbicara, kita akan membuat mereka diam. Dr. Carter kemudian menekan tombol besar di konsol, dan gelombang elektromagnetik yang kuat mulai disebarkan ke atmosfer. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa detik setelah sinyal itu dilepaskan, radar menunjukkan perubahan pola yang sangat besar di seluruh dunia. Bukan hanya di satu titik, tetapi seolah seluruh dunia sedang bergetar. Para ilmuwan dan pejabat yang berada di pusat kontrol mulai terperangah. Ada getaran aneh yang terasa di tubuh mereka, seolah-olah dunia di sekitar mereka mulai mengubah bentuknya. Apa yang terjadi? Teriak seorang teknisi. Lena dan Mika masih berada di markas PBB saat suara pertama terdengar. Suara langit yang selama ini mereka dengar hanya di luar negeri, kini menggema di seluruh dunia. Apakah kalian benar-benar memikirkan bahwa Anda dapat menutup mulutku? Suara itu terdengar jelas, seolah datang dari segala arah sekaligus, bukan dari satelit, bukan dari manusia. Suaranya begitu kuat, hingga kaca-kaca jendela di gedung PBB bergetar hebat. Di seluruh dunia, masyarakat terperangah. Di Jakarta, di London, di Moskow, dan di seluruh kota besar, sebuah gelombang suara terdengar. Bukan angin, bukan guntur. Ini adalah suara yang penuh kesedihan dan amarah. Kami telah memberikan cinta. Kami telah memberikan harapan, tapi Anda memilih kebencian dan kehancuran. Di Washington, D.C., di pusat kontrol eklips, Dr. Carter mencoba untuk menghentikan perangkat yang telah mereka aktifkan. Namun semua upaya gagal. Sistem mulai rusak, dan energi yang terkumpul mulai menciptakan ledakan sonik di seluruh dunia. Di luar gedung, sebuah kegelapan menyelimuti langit. Bukan malam biasa, bukan gerhana, tetapi semacam penutup gelap yang menutupi seluruh atmosfer bumi, seolah langit menanggapi langkah manusia yang sudah terlalu jauh. Di Sanaa, Hadi, bocah yang selamat dari reruntuhan, berdiri di tengah pasar yang penuh keramaian. Ia menatap ke langit. Kali ini, tidak ada spiral cahaya, tidak ada suara, hanya kegelapan yang memeluk dunia. Namun, dalam kegelapan itu, Hadi berbisik. Langit tidak marah. Langit hanya ingin kita mendengar. Kembali ke PBB, seluruh dunia kini dalam ketegangan yang luar biasa. Namun, suara langit, meskipun lebih teredam, masih terdengar dalam hati mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Suara itu memberi satu pertanyaan. Akankah manusia belajar? Akankah kalian mendengarkan? Di tengah kegelapan ini, Lena dan Mika akhirnya sadar. Badai yang menghancurkan dunia ini bukan hanya fenomena alam. Ini adalah konsekuensi dari kebutaan manusia terhadap apa yang benar-benar penting. Dan mungkin hanya dengan penerimaan dan penyesalan, dunia bisa kembali selamat. Washington, D.C., Amerika Serikat 3 hari setelah terjadinya fenomena langit global 10 hari sejak proyek eklips gagal total 12 hari setelah suara pertama dari langit terdengar. Langit di atas Amerika tidak cerah. Bukan karena cuaca buruk, bukan karena badai, tapi karena kegelapan yang semakin mendalam. Seluruh dunia merasakan ada sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata, sebuah ketegangan yang semakin memuncak. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan menentukan apakah umat manusia akan bangkit atau dihancurkan oleh kesombongan dan kebodohannya sendiri. Di markas besar PBB, seluruh delegasi dunia duduk dalam diam, menunggu pernyataan terakhir dari Lena Moore dan Mika James. Keduanya adalah saksi bisu dari apa yang terjadi
dan mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil oleh dunia ini akan menjadi penentu masa depan umat manusia. Lena berdiri di podium, wajahnya tampak lelah, namun matanya penuh tekad. Kegelapan yang menyelimuti langit kini semakin terasa di dalam dirinya. Dunia sedang berada di ambang titik balik. Langit dan bumi sudah berbicara, dan umat manusia dihadapkan pada satu pilihan. Apakah mereka akan memperbaiki diri dan melakukan pembersihan spiritual, ataukah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama dan menghadapnya dengan kehancuran yang lebih besar? Bumi tidak marah karena tidak ada yang terjadi sesuai kehendaknya. Bumi marah karena kita tidak mendengarkan. Langit tidak mengutuk kita. Langit hanya mengingatkan. Lena berhenti sejenak, menatap seluruh hadirin. Suasana sunyi di dalam ruang sidang, hanya terdengar detakan jam dan suara napas. Tapi, kita masih bisa berubah. Masih ada kesempatan, meski dunia telah hancur hampir di setiap sudutnya, kita bisa memilih untuk mendengarkan. Kita bisa memilih untuk melepaskan kesombongan dan merawat bumi yang telah lama kita rusak. Micah melangkah, maju, berdiri di samping Lena. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, namun tak ada kata yang keluar seketika. Apa yang akan dia katakan tak akan cukup untuk menggambarkan betapa dalamnya perasaan yang sedang dirasakannya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah pilihan kita, bukan bencana yang datang dari luar, tetapi bencana yang kita ciptakan sendiri. Tapi kita tidak bisa terus mencari alasan atau menunggu lebih lama. Langit sudah menunjukkan jalan, sekarang giliran kita untuk memilih. Akankah kita menerima kebenaran ini, ataukah kita akan mengulang kesalahan yang sama? Di luar sana, di seluruh penjuru dunia, ada ketegangan yang sama. Di Paris, warga berkumpul di bawah langit yang mulai gelap. Mereka memandang langit yang penuh dengan cahaya biru yang berkelap-kelip, seolah menunggu jawaban. Di Beijing ada ratusan ribu orang yang berbaris di jalan-jalan, tangan mereka terangkat ke udara, menunggu pertanda. Di Kairo, suara doa mulai bergema, saling bersahutan tidak hanya dari masjid tetapi juga dari gereja dan kuil, memohon ampun dan pengampunan. Namun ada juga yang menolak. Di beberapa negara, gerakan pro-militer dan kelompok konservatif menuntut agar umat manusia melawan langit. Mereka menuntut agar dunia kembali seperti semula, tanpa mengubah apapun. Mereka bersikeras bahwa manusia tidak perlu tunduk kepada alam, dan bahwa kesalahan tidak ada di pihak mereka. Mereka menolak pengakuan terhadap kesalahan umat manusia, menolak untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Di ruang sidang PBB, sebuah perdebatan sengit terjadi. Ada dua jalur yang terbuka di depan mereka. Pembersihan global, sebuah seruan untuk menurunkan konsumsi energi, menghentikan polusi, dan mengubah cara dunia bekerja. Sebuah pengakuan bahwa umat manusia harus berkorban untuk menyelamatkan bumi dan alam sekitarnya. Ini berarti perubahan besar dalam cara hidup, gaya hidup, dan sistem ekonomi yang telah ada selama berabad-abad. Namun ini juga akan memaksa banyak negara untuk melepaskan kekuasaan ekonomi dan militer mereka yang sudah menjadi dasar kehidupan dunia selama ini. Pengulangan, mengabaikan peringatan, menutup mata terhadap kenyataan, dan melanjutkan jalan yang sama, menerima bahwa alam hanya sebuah objek yang bisa dikuasai dan bahwa manusia adalah yang utama di dunia ini. Ini berarti terus menggali lebih dalam jurang kehancuran, tanpa penyesalan atau perubahan. Detik-detik terakhir semakin mendekat. Para delegasi di ruang sidang melihat ke layar besar di depan mereka. Suara dari langit masih terdengar bergema, lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kalian akan memilih untuk mendengar? Suara itu terdengar sekali lagi, lebih jelas dan lebih dalam, memecah kebisuan di ruang sidang. Semua mata tertuju pada Lena dan Micah, yang kini berdiri bersama di podium, sebagai simbol keputusan terakhir yang harus diambil. Lena menatap Micah, kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit yang gelap di luar. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang mereka yang datang setelah kita, katanya dengan suara tegas, namun penuh harapan. Kami memilih pembersihan. Kami memilih untuk mendengar. Kami memilih untuk berubah.
Langit yang gelap itu mulai memudar sedikit demi sedikit, seakan alam mulai memberi tanda bahwa keputusan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Langit kembali terang, meskipun tidak sepenuhnya. Ada rasa harapan yang menggantung di udara, namun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dunia belum selesai dengan ujian ini. Perubahan nyata baru saja dimulai. Akhirnya, keputusan global diambil, pembersihan dimulai. Namun jalan menuju perdamaian dan pemulihan masih panjang.